Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sama-sama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kerahmatannya melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, terutama iman dan Islam. Karena dengan kedua nikmat itu kita dapat berkumpul pada acara yang insya Allah diberkahi pada sore hari ini. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara sore hari ini yang insya Allah diberkahikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebagai MC izinkan saya membaca susunan acara pada sore hari ini. Pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara sore hari ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua adalah acara inti yang akan diisi oleh Pak Ustadz Hadi Soeharto MPD dengan tema urgensi akhlak mulia bagi keluarga. Ada beliau, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Pada tahun ini Allah mempertemukan dengan Ramadan kembali. Baik, kita tidak usah mempermasalahkan yang berpuasa hari ini atau ada yang memulai puasa besok. Tidak usah mempermasalahkan. Yang jelas kita bersyukur Allah memberikan karunia yang sangat besar, yaitu mempertemukan kembali dengan Ramadan. Pada bulan Sya'ban kita berdoa fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kita nyuwun dipertemukan di bulan Rajab Sya'ban, kemudian dipertemukan pada bulan Ramadan. Alhamdulillah pada tahun ini Allah mempertemukan. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah curah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materi pada sore hari ini, yaitu tentang akhlak di rumah tangga, saya ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah Masjid Muhajirin sudah mempersiapkan kegiatan Ramadan. Mudah-mudahan kegiatan Ramadan yang dipersiapkan oleh takmir masjid dapat dimanfaatkan oleh jamaah untuk kita bersama-sama menunaikan ibadah saum Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah remaja juga sudah kita libatkan,
Mas Irfan, matur nuwun. Ini semangat untuk kita bareng-bareng di masjid. Bapak Ibu, kegiatan di masjid sudah dipersiapkan. Ada kegiatan pengajian, ada pengajian buka bersama, ada pengajian pada subuh. Jadi Bapak Ibu, sebelum materi akhlak kami sampaikan, coba kita lihat dulu Ramadan. Ramadan itu sebenarnya bagaimana sih Bapak Ibu? Dari tahun-tahun kita melaksanakan puasa Ramadan. Nih, puasa tidak makan, tidak minum. Sebenarnya apa sih Ramadan itu? Ramadan itu kalau dilihat dari bahasanya, sebenarnya Ramadan itu artinya panas. Panas yang membakar. Nih, panas yang membakar, panas terik yang membakar. Ini adalah dari segi bahasa kata Ramadan. Nah, apa yang dimaksud dengan panas terik yang membakar? Yaitu membakar dosa-dosa manusia melalui amal soleh yang ia kerjakan. Membakar dosa-dosa manusia melalui amal soleh yang ia kerjakan pada bulan Ramadan. Nih, dengan amal soleh itulah dosa-dosa kita dibakar. Nih, dibakar. Tetapi Bapak Ibu, mari kita luruskan niat puasa Bapak Ibu pada tahun ini, bahwa tidak semua orang yang berpuasa itu dosa-dosanya terbakar. Tidak semuanya orang yang melaksanakan shaum Ramadan itu mendapatkan rahmat Allah dengan diampuni dosanya. Nah, terus bagaimana orang-orang yang diampuni dosanya? Nih, ada hadis. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dambi. Jadi man shoma Ramadana, siapa yang melaksanakan shaum Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan panggilan keimanannya dan berharap kepada Allah, imanan wa ihtisaban. Jadi Bapak Ibu, kita berpuasa Ramadan ini dasarnya adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Ini Bapak Ibu. Jadi yang diseru adalah, yang diajak untuk berpuasa Ramadan ini adalah orang-orang yang beriman. Tentu ini dari kata Ramadan yang terbakar dosa-dosanya dan nanti pada akhirnya mendapat ampunan, yaitu orang-orang yang berpuasa dengan dasar keimanannya, terpanggil keimanannya. Bukan puasa karena ikut-ikutan tetangganya, bukan puasa karena diajak oleh temannya, bukan puasa karena diajak oleh orang tuanya. Barangkali mungkin untuk pendidikan anak-anak kita ajak berpuasa ini baik, belum bertumpu pada keimanannya karena ini masih anak, boleh, ini anak-anak. Tapi kita yang sudah dewasa, mesti yang kita kerjakan berpuasa ini atas panggilan keimanan kita. Imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan berharap kepada Allah. Apa berharapnya? Berharapnya ya tentu kita melaksanakan amalan saum puasa dengan kita berharap diampuni dosanya.
mendapatkan maghfirah di akhir kita melaksanakan puasa. Ini Bapak Ibu. Jadi ini awal kita berpuasa, ini harus kita dudukkan dulu. Mudah-mudahan nanti kita di akhir mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Ramadan dari kata panas membakar. Artinya apa? Panas membakar dengan amalan-amalan yang kita bersungguh-sungguh panggilan keimanan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita panggilan keimanan yang kita lakukan berpuasa itu mesti dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tidak sekedar hanya menahan hawa nafsu, tidak makan dan tidak minum, tetapi semua apa-apa yang Allah sediakan di dalam bulan Ramadan dikejarnya, dilaksanakannya. Panggilan keimanan. Ini Bapak Ibu. Kemudian kita lihat ini, mengapa toh Ramadan itu nikmat yang menyenangkan? Sungguh Bapak Ibu, bagi orang yang beriman ini adalah dipertemukan Allah dengan Ramadan ini adalah suatu nikmat yang sangat menyenangkan bagi orang-orang yang beriman. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, barangkali ini sungguh sangat menyiksa. Oh, puasa, tidak makan, ini sangat menyiksa bagi orang-orang yang beriman. Maka orang yang diseru untuk beriman itu hanya orang-orang yang beriman. Ini sungguh sangat menyenangkan kita berpuasa itu. Kenapa? Karena puasa itu sangat istimewa. Nih, istimewanya Bapak Ibu kita lihat sebentar. Ini keistimewaan puasa Ramadan. Keistimewaan puasa Ramadan. Yang pertama, sungguh sangat menyenangkan karena pada bulan Ramadan itu rahmat Allah diberikan siang dan malam. Tidak hanya saat kita berpuasa siang hari. Jadi rahmat Allah itu diberikan pada siang dan malam pada bulan Ramadan ini. Bapak Ibu, rahmat itu apa tuh sebenarnya? Rahmat itu adalah karunia yang terbesar di antara yang karunia yang lain. Sangat besar rahmat Allah itu. Rahmat itu adalah kasih sayang Allah, Rahman Rahimnya Allah diberikan pada manusia yang beriman, yang menjalankan puasa. Allah tebarkan kasih sayangnya ini pada siang dan malam. Bapak Ibu, ini sungguh rahmat itu sesuatu yang diharapkan setiap manusia. Coba kita lihat, kita berucap salam, Assalamualaikum warahmatullah. Ini kita mendoakan keselamatan kepada orang yang kita temui. Ini yang pertama mendoakan keselamatan, yang kedua mendoakan rahmat warahmatullahi wabarakatuh. Ini rahmat Allah. Sungguh rahmat Allah itu dirindukan setiap manusia. Ini kita salam. Coba Bapak Ibu tadi masuk masjid, doanya apa masuk masjid itu? Allahumma ftah li abwaba rahmati. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Nih, sungguh Bapak Ibu, rahmat itu sesuatu yang dirindukan manusia. Bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Kita masuk masjid, kita berharap pada Allah, Allah membukakan pintu-pintu rahmat-Nya. Nah, rahmat Allah itu apa? Sekali lagi, rahmat itu adalah kasih sayang Allah. Kalau Allah sudah mengasihi manusia, mengasihi hambanya, oh, setiap hamba mesti ini merasa nyaman, merasa enak karena dikasihi oleh Allah itu mesti apa saja Allah berikan. Bapak Ibu, coba kita lihat, kita mengasihi anak kita. Nih,
kasih sayang kepada anak kita. Tentu kita memberikan apa saja kepada anak kita. Kita berikan kasih sayang kepada anak kita, diberikannya makan, minum, penghidupan, baju, pakaian. Kita mengasihi anak kita. Tentu anak yang dikasihi oleh orang tuanya merasa senang sekali. Nah Bapak Ibu, ini tidak hanya sekedar dikasihi oleh orang tua, tidak sekedar dikasihi oleh manusia, tetapi ini kasih sayang Allah yang kita mohonkan. Kita masuk masjid, doanya Allahumma tahli abwaba rahmati, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Nah, kasih sayang Allah itu karena manusia itu di dunia itu, apalagi hidup di zaman akhir, pasti menghadapi kehidupan yang sangat kompleks, pasti menghadapi permasalahan yang berbagai macam permasalahan dirinya, permasalahan terhadap anaknya, permasalahan keluarga, permasalahan di tempat kerjanya. Kalau Allah sudah memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya, pasti Allah akan memberikan solusi di dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu, manusia tidak bisa terlepas dari suatu permasalahan. Kalau ada suatu permasalahan, lakukan pertama kali datang ke masjid. Pintu-pintu rahmat Allah itu di masjid ini dibuka. Nah, rahmat Allah memberikan solusi setiap permasalahan yang kita hadapi. Tadi Bapak Ibu, kita lihat, kita berucap salam, mendoakan rahmat. Masuk masjid, kita juga berharap rahmat Allah. Kalau kita sholat Bapak Ibu, duduk di antara dua sujud, doa apa yang kita lantunkan? Duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni, dan selanjutnya Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni, dan kasih sayangilah kami, rahmati kami. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita sholat duduk di antara sujud, ini nikmati apa yang kita ucapkan itu, nikmati dan rasakan betul. Jangan kita cepet-cepet. Rabbighfirli warhamni wajburni wastini warfa'ni wa'afini wa'fu'ani. Warhamni, kita berharap kasih sayang Allah di dalam sholat kita. Doa ini kita lantunkan setiap hari, satu kali sehari. Berapa kali Bapak Ibu? Duduk di antara sujud kita berapa kali? Kita mohon kasih sayang Allah dalam doa duduk di antara dua sujud ini. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian pada saat kita takziah orang meninggal, doa kepada orang yang meninggal apa yang kita sampaikan? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini Bapak Ibu. Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anhu. Warhamha, ini adalah, ya Allah ampunilah dosa dan kesalahannya bagi si mayit. Warhamha, dan kasih sayangilah dan rahmatilah. Nah ini Bapak Ibu, rahmatilah. Sungguh rahmat Allah itu suatu karunia yang sangat besar, dan setiap manusia yang beriman ini sangat-sangat mengharapkan. Dan rahmat Allah itu dibukakan kepada manusia-manusia yang beriman yang pada saat sekarang ini melaksanakan puasa Ramadan.
Nah ini Bapak Ibu, kita sadari. Jadi betul-betul kita melaksanakan puasa Ramadan itu yang pertama adalah berharap rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, nih Allah dekat dengan kita. Kalau sudah Allah dekat dengan kita, tentu Bapak Ibu, apa yang kita kerjakan semuanya Allah akan memberikan balasannya. Allah dekat kita, pasti Allah akan merahmati kita, mengasihi kita. Nih, orang-orang yang berpuasa pada saat bulan Ramadan, kita dekat dengan Allah. Tentu apa-apa saja yang kita nyuwun, kita mohonkan, kita berdoa kepada Allah, Allah pasti mengabulkan. Keistimewaan yang ketiga, nih, doanya dikabulkan. Doanya dikabulkan. Ini kalau Bapak Ibu, Bapak mungkin yang rawuh, Ibu-ibu juga sebagian. Tadi pagi Mas Riza, nih, kultumnya subuh tentang doa dikabulkan pada bulan Ramadan. Nih, pada bulan Ramadan ini doanya dikabulkan. Bapak Ibu nanti telaah lebih jauh, nih, di dalam surat Al-Baqarah 186. Di situ jadi orang-orang yang berpuasa itu doanya dikabulkan. Maka dari itu Bapak Ibu, pada saat bulan Ramadan ini jangan lepas daripada kita nyuwun setiap aktivitas kita. Nih, setiap aktivitas kita. Aktivitas kita membaca Al-Qur'an, sebelum membaca Quran berdoalah. Selesai membaca Al-Qur'an berdoalah. Aktivitas kita mau berangkat kerja berdoalah. Aktivitas sholat ini yang paling utama barangkali mungkin. Pada saat sholat ya berdoalah. Dan pada saat sholat mungkin sholat rawatib, sholat sunnah, pada saat mungkin kita sendirian tidak bersama imam. Kalau imam kita ikuti, sujudnya nggak bisa lama kalau imam, karena melihat jamaahnya. Tapi pada sholat munfarid sendirian, sholat duha umpamanya, lamakan Bapak Ibu sujud penjenengan, lamakan sujud penjenengan. Sholat duha nikmat 2 rakaat mungkin bisa 4 rakaat. Nih, pada sujud berapa saja, sujud yang pertama, sujud yang kedua boleh. Nih, mohonlah kepada Allah. Nih, mohon ampun. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Allah, Tuhan yang sangat cinta memberi ampun dan suka memberi ampun. Maka ya Allah ampunilah dosaku. Ini Bapak Ibu. Jadi mohon berdoalah setiap aktivitas yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan. Ini salah satu keistimewaan bulan Ramadan, doa kita diampuni. Kita dekat dengan Allah. Allah sangat mengasihi manusia, maka mohonlah kepada Allah. Pada saat sholat taraweh, kita sholat taraweh kita 8 rakaat dengan kita 3 kali witir. 2 rakaat, setelah 2 rakaat akan berdiri rakaat yang ketiga dan 4. Selesai imam salam, Ustaz Zainal salam, akan berdiri lantunkan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sering-seringlah mohon ampun. Apa saja. Nih, pada saat tadi saya contohkan pada saat sholat tarawih, jeda antara imam salam dan akan naik kembali, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mohon ampun kepada Allah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Doa yang lain lagi nanti Bapak Ibu bisa memperdalam sendiri. Apalagi Bapak Ibu nanti
saya akan nyuwun kepada pengisi-pengisi pengajian menjelang maghrib ini, menjelang berbuka puasa. Sebelum berbuka puasa, ayo kita berbuka puasa. Sebelum berbuka puasa kita berdoa dulu. Karena waktu ijabah betul pada saat kita berpuasa menjelang berbuka itu adalah waktu yang ijabah. Ini Bapak Ibu, saya akan nyuwun, saya ingatkan. Tetapi kalau Bapak Ibu mungkin yang pengisi ustadz mungkin lupa, Bapak Ibu harus berdoa sendiri. Haruskan ini berdoa untuk dirinya sendiri. Mohon ampun kepada Allah. Karena ini adalah waktu yang istimewa di dalam bulan Ramadan ini. Keistimewaan yang selanjutnya yaitu pahala dilipat gandakan. Ini Bapak Ibu, pahala dilipat gandakan. Beda amalan-amalan yang kita kerjakan, aktivitas yang kita kerjakan sebelum bulan Ramadan dan pada saat masuk bulan Ramadan beda. Nih, dilipat gandakan pahalanya. Lipat gandanya itu tergantung bagaimana manusia yang beriman yang mengerjakan puasa itu tergerak dengan keimanannya. Kalau keimanannya betul-betul iman kepada Allah, tentu Allah yang melipat gandakan amalannya itu tergantung daripada Allah. Ini Bapak Ibu, tergantung daripada siapa yang mengerjakan puasa itu, tergantung daripada keimanan seseorang. Lipat gandanya Allah memberikan kepada manusia. Contoh umpamanya, Bapak Ibu, kita membaca Al-Quran. Kalau pada tidak bulan Ramadan, per hurufnya diberi pahala 10. Tetapi kalau masuk bulan Ramadan, itu pahalanya lebih daripada 10, dilipat gandakan. Allah melipat gandakan 100 kali, atau mungkin 150 kali, atau mungkin 1000 kali, tergantung daripada manusia yang membaca Al-Quran itu, keimanannya bagaimana. Ini Bapak Ibu, coba kita hitung, coba sedikit aja kita berhitung. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf hijaiyah Bapak Ibu di dalam basmalah itu? Ada yang tahu? Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf hijaiyah. Nih, ringan loh kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Allah menilai, menghitung setiap hurufnya itu Allah lipat gandakan. Dari mulut, dari lidah yang berucap basmalah itu Allah menghitung pahalanya. Dan pada saat kita ngaji Al-Quran, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, tentu tidak kita hanya berucap basmalah. Satu huruf di dalam, satu lembar di dalam Al-Quran berapa ribu huruf coba? Ribuan huruf. Nah, kita membaca Al-Quran satu halaman saja, tentu ini sudah amal soleh yang kita dapatkan berapa ribu, berapa kali. Ini Bapak Ibu, maka bersemangatlah kita membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini. Ini satu halaman saja. Dan saya yakin Bapak Ibu tidak hanya baca satu halaman. Ada yang bulan Ramadan kemarin itu yang berpuasa, pada bulan puasanya membaca full khatam satu Al-Quran, khatam satu Al-Quran penuh. Ada mungkin yang khatam 2 kali, ada yang 3 kali. Oh Masya Allah, ini berapa pahala yang didapatkan dari hanya membaca Al-Quran saja, belum amalan yang lain. Nih, pahala dilipat gandakan. Belum infak sedekah kita, belum berbuat baik kepada sesama kita, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga. Setiap saat pada bulan Ramadan Allah lipat gandakan kebaikan kita. Oh Masya Allah Bapak Ibu, sungguh ini adalah suatu nikmat yang luar biasa. Maka dari itu kita memulai puasa hari ini, ada yang memulai hari besok, ayo kita bersemangat.
bersemangat betul. Matur nuwun ini Bu Yos, Bu Gati, ibu-ibu yang telah mengkoordinir takjil buka puasa. Oh Masya Allah, setiap hari masjid kita full, mamanya ada 150 yang datang pada sore hari ingin berbuka puasa. Oh Masya Allah, pahala didapatkan kepada orang-orang yang hadir di sini, yang bersama buka puasa bersama, diberikan kepada orang-orang yang ngasih buka puasa, yang menyediakan berbuka puasa tanpa dikurangi. Oh Masya Allah, barangkali Bapak Ibu yang memberikan takjil pada hari ini umpamanya puasanya sedikit agak terpeleset pagi hari, mungkin ya, mungkin ada sedikit tindakan yang tidak betul. Nih, puasanya mungkin yang diri pribadinya kurang maksimal. Tetapi pada saat hari ini memberi takjil berbuka puasa pada orang yang hadir di Masjid Muhajirin ini, dan yang hadir di Masjid Muhajirin ini tentu orang-orang yang soleh, orang yang puasanya baik. Nah, orang yang puasanya baik ini pahalanya diberikan semuanya kepada orang-orang yang memberi takjil berbuka puasa. Oh Masya Allah, sungguh luar biasa. Nih puasanya Ustaz Zainal Imam, puasanya jamaah-jamaah yang lain yang dengan tulus ikhlas datang pada sore hari ini, pahalanya diberikan, ditransferkan pada orang-orang yang memberikan takjil berbuka puasa. Sungguh ini adalah pahala yang luar biasa. Ini adalah keistimewaan yang ketiga, pahala dilipat gandakan. Kemudian keistimewaan yang selanjutnya adalah maghfirah diberikan, ampunan diberikan. Ampunan diberikan kepada manusia-manusia yang berpuasa. Tentu Bapak Ibu, kita hidup di zaman akhir ini, kita ini banyak melakukan kesalahan, kekhilafan. Sulit kita kadang-kadang mempertahankan kebenaran. Tentu maka dari itu kita masuk di dalam bulan Ramadan ini, ayo kita berharap penuh mohon ampun kepada Allah, dan Allah pasti berikan kalau kita menjalankan puasa dengan dasar keimanan kita. Kita tulus ikhlas, bangun pagi, kita bangunkan anak-anak, bangunkan jam 4, mungkin masih cukup kita makan sahur. Makan sahur jam 4 masih cukup. Karena kita mancing subuh itu jam 4 lebih berapa ini mancing subuhnya di situ itu. Cukup kita kadang-kadang kita membangunkan anak-anak kita agak sedikit sulit, tapi bangunkanlah dengan sabar. Bapak Ibu, bangun makan sahur pagi itu adalah Allah memberikan barokahnya sangat besar. Barokahnya sangat besar. Dan Bapak Ibu ini ingat, kalau kita makan sahur pasti kita memperbarui niat kita, mereview niat kita. Kalau kita makan sahur pasti puasa yang kita makan sahur itu akan puasa besok pagi. Pasti kita berniat. Karena apa Bapak Ibu? Rukunnya berpuasa itu ada 2. Kalau rukun ditinggalkan, kita tidak sah puasa kita. Rukun puasa ada 2. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan. Kalau kita makan sahur, pasti kita sudah berniat. Tapi Bapak Ibu, Imam Syafi'i untuk kita mempermudah, jangan kita dianggap sulit berpuasa itu, kita niat pada sekarang ini, niat kita berpuasa 1 bulan penuh. Mudah-mudahan Allah sudah memberikan niatan kita ini diterima oleh Allah. Kita niat berpuasa. Tapi Bapak Ibu itu tadi, bangunlah makan pagi, makan sahur pagi. Selanjutnya pahala baca Quran. Tadi sudah saya sampaikan. Baca Quran itu Allah menghitungnya per huruf. Setiap huruf Allah melipat gandakan pahalanya. Kemudian selanjutnya malaikat-malaikat mendoakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, makhluk Allah itu ada 2.
makhluk gaib dan makhluk nyata. Makhluk gaib itu termasuk adalah salah satunya adalah malaikat. Kalau kita tidak mampu melihat yang gaib, tetapi Bapak Ibu, di sekitar kita saat sekarang ini Allah kirimkan malaikat-malaikat di majelis taklim ini. Banyak malaikat di sekitar kita ini, banyak mendoakan bagi kita ya mengikuti majelis taklim, apalagi kita sedang berpuasa. Ini Bapak Ibu, kita tidak mampu melihat yang gaib, tetapi dihadir di sekitar kita ini malaikat banyak mendoakan orang yang berpuasa. Ini kita berdoa sendiri juga dibantu oleh malaikat yang mendoakan pada kita. Bapak Ibu, kadang-kadang pagi hari saya datang subuh itu bulu kuduk saya merinding. Merindingnya apa? Pada saat jalan pagi ada terdengar ayam berkokok. Bapak Ibu, ayam berkokok pada pagi hari itu melihat malaikat yang ada di sampingnya, yang ada yang datang. Ini hadis Nabi mengatakan seperti itu. Jadi ayam berkokok itu bisa melihat malaikat yang hadir. Maka dari itu pada Bapak Ibu semangatlah untuk salat subuh pagi hari, dibarengi dengan ayam berkokok. Oh Masya Allah, pasti itu malaikat ada di sekitar kita. Masya Allah Bapak Ibu, malaikat mendoakan kita. Kita mohon pada Allah, berdoa dan itu ijabah pada bulan Ramadan, dibantu oleh malaikat yang mendoakan kita. Oh Masya Allah, sungguh luar biasa Ramadan kita ini. Olehnya itu awal Ramadan ini saya mengajak kepada para jamaah untuk kita bersemangat untuk melaksanakan puasa Ramadan. Bapak Ibu, coba sedikit aja saya mengajak checking amalan sehari ini, tetapi saya nyuwun checking ini dilakukan untuk yang hari-hari yang akan datang. Kita lihat makan sahur kita, makan tadi pagi, alhamdulillah dapat berkah. Dan dapat berkahnya tidak hanya kita sendiri, kita sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu, kita bangunkan anak kita dengan senang gembira. Nih, sambil makan sahur Bapak Ibu beristighfarlah. Nih, beristighfarlah. Karena pada saat makan sahur menjelang subuh itulah salah satu waktu ijabah untuk kita mohon kepada Allah. Banyak kita mohon ampun, beristighfar kepada Allah. Kemudian agak siang sedikit kita melaksanakan salat berjamaah di masjid. Ayo, tadi pagi barangkali mungkin yang berjamaah kita tambah. Nanti dalam 1 bulan penuh ini Bapak-bapak, mari kita berazam, berniat di dalam hati kita, ayo kita jangan tinggalkan salat berjamaah pada saat bulan Ramadan ini. Kemudian salat duha. Oh Bapak Ibu, mari kita niatkan, jangan kita tinggalkan sekalipun sholat duha pada bulan Ramadan ini. Ini aja kita berniat. Mudah-mudahan kalau kita berniat dengan sungguh-sungguh, pasti ini kita bisa laksanakan. Ibu-ibu barangkali mungkin atau bapak-bapak yang mau berangkat kerja, nah pagi hari jam 6:30 aja sudah masuk, kita bisa melaksanakan salat duha. Mungkin ibu-ibu yang takut pupurnya mungkin kena wudu hilang barangkali mungkin ya. Ini sebelum masuk salat duha dulu. Atau barangkali mungkin di kantor saat jam 10, jam 9 ya. Ajak teman-temannya ayo salat duha. Atau tidak mengajak pun Bapak Ibu naik berjalan salat duha, pasti nanti ada yang ikut salat duha. Tadi saya sampaikan, kalau kita berjamaah bersama imam, pasti rukuknya imam tidak lama karena mengikuti jamaahnya. Tapi pada saat sholat munfarid sendirian seperti sholat duha itu ya, lamakan sujud panjenengan. Nyuwun apa yang panjenengan nyuwun, lamakan sujud panjenengan. Nih, boleh disujud keberapa saja, 1 boleh, 2 boleh. Tapi kalau saya barangkali mungkin untuk mengingat-ingat kadang-kadang biar tidak lupa itu ya, sujud yang kedua, sujud yang keempat. Nih, kita lamakan. Mohon pada Allah.
Kemudian kita lihat lagi tilawah membaca Quran kita. Sudah berapa halaman yang kita baca hari ini? Sudah berapa halaman yang kita akan niatkan yang kita baca pada besok-besok hari? Tadi Bapak Ibu baca Quran, Allah nilai per huruf. Allah lipat gandakan pahalanya. Kemudian infak sedekah kita. Oh Masya Allah. Saya kemarin ziarah ibu saya di makam. Ini karena adik kakak saya jauh, tidak datang ke sini, tidak bisa datang untuk ziarah orang tua yang sudah meninggal. Mas Dek, keluarkan infakmu seberapa saja untuk orang tua kita masing-masing. Ini keluarkan infakmu karena nggak bisa datang ke makbarahnya, ke makamnya. Oh Masya Allah Bapak-Bapak, infak ini akan sampai kepada orang tua kita, dan ini Allah akan lipat gandakan untuk diri kita masing-masing. Ini Bapak Ibu, infak sedekah. Bapak Ibu, pagi hari saya kadang-kadang nyari pagi hari mau berangkat subuh itu, mana sudah nggak ada uang sedikit pun di Indonesia. Ini pagi hari kalau anak sekolah bawa uang saku, berangkat ke masjid pagi hari subuh, bawalah uang saku, masukkan, cemplungkan di sana. Pasti infak sedekah ini pasti akan dikembalikan kepada kita. Apalagi ini bulan Ramadan. Infak sedekah tidak mesti harus bernilai materi. Infak sedekah kita dengan senang gembira menghadapi anak-anak kita, menghadapi gembira jamaah kita. Oh Masya Allah Bapak Ibu, ayo kita bersemangat untuk ini. Kemudian buka bersama. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bersama-sama, nanti kita akan buka bersama. Nih sebelum berbuka, nih kita mungkin minum satu teguk, makan satu kurma, baru kita berdoa betul mau bersama. Nah doanya dahabat. Nih berdoa sebelum berbuka, kita berdoa nanti bareng-bareng. Bapak Ibu, Masya Allah, salat tarawih. Ada mari-mari. Baca Quran itu adalah amalan utama karena per huruf. Salat tarawih adalah amalan utama pada malam hari. Kemarin pada khutbah Jumat saya menyampaikan, Bapak Ibu ikutilah salat tarawih ini, ikutilah imam sampai selesai, sampai imam melaksanakan witir. Jangan umpamanya 8 rakaat selesai, saya nanti akan pulang, akan memperbanyak sholat tahajud di rumah. Jadi setelah belum mengikuti witir, ini sudah mundur duluan. Bapak Ibu, kalau saya ibu berarti jangan. Ikutilah imam sampai selesai, sampai witir. Karena kita mengikuti sholat taraweh sampai selesai witir, itu kita dinilai sebagaimana sholat semalam suntuk. Oh Masya Allah, sungguh ini Bapak Ibu, ada 2 hadis di dalam Ramadan ini. Yang pertama adalah man shoma Ramadana, yang kedua adalah man qoma Ramadana. Kalau man shoma itu barang siapa yang melaksanakan puasa, tapi kalau man qoma Ramadana imanan waqtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dambi. Ini adalah orang-orang yang menghidupkan malamnya pada bulan Ramadan, menegakkan man qoma Ramadan, menghidupkan malamnya. Nah, yang menghidupkan malamnya itu tentu salah satunya yaitu dengan kita melaksanakan sholatul lail, sholatul tarawih. Nih Bapak Ibu, nih ikuti sholat tarawih yang ada di masjid kita ini. Alhamdulillah 2 rakaat salam, menunggu 2 rakaat salam sambil kita baca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bapak Ibu, tidak apa-apa di depan panjenengan sambil disediakan satu ini di depan sholat kita, di depan kita sediakan. Ini saya lakukan karena
biar kita ringan. Pada saat selesai kita minum ceteguk-ceteguk, minum, tidak apa-apa. Kita ringan melaksanakannya. Nih, Mas Rizal nanti disediakan air ini ya di depan sana, di sini disediakan. Ini. Pada saat sholat tarawih ini kita minum tidak apa-apa. Nih, minum ceteguk seger. Sholat selanjutnya kita santai dengan berharap kepada Allah. Oh, masya Allah nikmatnya. Ini jadi Bapak Ibu, sholat malam kita, sholat lail kita, sholat tarawih kita. Ayo kita ikuti dengan sungguh-sungguh, dengan santai. Kemudian Bapak Ibu, ini materinya tinggal 10 menit ini akhlak. Oke, materi yang diberikan kepada saya yaitu tentang akhlak. Tetapi Bapak Ibu, saya memandang perlu tadi untuk memberikan dasar, untuk memberikan refreshing untuk kita melaksanakan puasa Ramadan. Jadi Bapak Ibu, mari kita laksanakan puasa Ramadan ini, kita bersama-sama berjamaah di Masjid Muhajirin ini. Mudah-mudahan kita berjamaah di Masjid Muhajirin ini kita bersemangat. Kalau kita sendiri-sendiri sulit kita bersemangat. Kalau kita berjamaah, sangat yang lain mengingatkan, yang lain memberikan motivasi, nanti akan mudah kita menjalankan puasa Ramadan. Tidak terasa lapar, tapi ringan. Ini Bapak Ibu, mari kita laksanakan puasa Ramadan bersama-sama. Mudah-mudahan kita berjamaah di Masjid Muhajirin juga sampai berjamaah nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita. Bapak Ibu, mohon maaf sedikit, ini tentang akhlak. Yang materi yang diberikan kepada saya pada sore hari ini tentang akhlak. Bapak Ibu, masya Allah, kehidupan di akhir zaman itu banyak orang-orang yang sudah kadang lupa menerapkan akhlak yang baik, berakhlakul karim. Kadang-kadang istri pulang dari kerja ngajar itu menyampaikan cerita bagaimana pola tingkahnya anak-anak sekarang di sekolahan. Oh, masya Allah, ini akhlak kita sulit. Kadang-kadang juga masya Allah anak-anak kita sudah kadang-kadang sulit. Nah, mari mudah-mudahan dengan kita melaksanakan puasa Ramadan ini kita bisa memperbarui akhlak kita. Akhlak itu adalah keadaan jiwa yang mendorong, mengajak melakukan sesuatu perbuatan baik atau buruk. Karena akhlak ada dua. Akhlak yang baik itu adalah akhlak mahmudah, akhlak yang buruk itu adalah akhlak mazmumah. Nih, tanpa melalui proses berpikir. Nih, masuk masjid langsung hati kita sudah connect. Allahumma ftah li afwaba rahmatik. Connect, ini akhlak. Masuk kaki kanan dulu, ini akhlak. Akhlak tanpa berpikir sudah kita, pikiran kita sudah langsung melantunkan doa, kemudian akhlaknya. Ini akhlak yang setiap hari barangkali. Tapi akhlak yang kehidupan sehari-hari barangkali mungkin di rumah tangga. Oh, masya Allah, anak-anak kita kadang-kadang terhadap orang tua sulit, kadang-kadang bagaimana menghormati orang tua. Karena apa Bapak Ibu? Kita mesti harus menaruh kesabaran yang sangat tinggi. Karena apa? Akhlak ini dikencengi oleh orang tuanya, dikencengi oleh gurunya. Begitu berbaur di masyarakat dengan teman-temannya, akhlak ini muncul Bapak Ibu, lepas. Nih, ikut teman-temannya, ikut lingkungannya. Ini yang berat. Dulu orang tua kita mengajari kalau berjalan di depan orang tuanya harus menunduk, harus dalam matanya melihat orang tua. Tapi anak-anak sekarang sudah di sekolah juga gitu Bapak Ibu sekarang. Maka dari itu memang akhlak ini harus kita betul-betul perhatikan. Ini Bapak Ibu, kita lihat sebenarnya sekarang. Nih, akhlak itu
sebenarnya adalah tiga kesatuan yang tidak bisa terlepaskan di dalam orang yang mengaku dirinya Muslim, orang yang dirinya Islam. Tidak bisa terlepaskan. Yang pertama, orang yang Muslim itu harus akidahnya betul. Yang kedua, harus akhlaknya benar. Kemudian juga harus ibadahnya berdasarkan aturan-aturan yang telah Rasulullah contohkan. Syariatnya harus benar. Orang yang akidahnya kuat, beribadah sesuai tuntunan Rasulullah, tetapi di masyarakat dia tidak punya sopan santun, tidak bisa menghargai orang tuanya, tidak bisa menghargai tetangganya, belum sempurna keimanan seseorang tersebut, keislamannya belum sempurna. Jadi semuanya, ketiga-tiganya ini harus menyatu. Akidahnya betul menuhankan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwa Rasulullah ini sebagai panutannya yang menuntun kita, utusan Allah. Ini akidahnya harus seperti itu. Kemudian syariahnya, kehidupan sehari-hari harus berdasarkan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah mencontohkan bagaimana sholatnya, bagaimana berpuasanya, bagaimana bermuamalah dengan tetangganya. Ini Rasulullah mencontohkan. Kemudian yang ketiga yaitu tentang akhlakul karimah. Bapak Ibu, ini Rasulullah itu Rasulullah diutus oleh Allah. Itu salah satunya adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus semata-mata untuk memberikan contoh yang baik, yaitu memberikan akhlak yang baik kepada manusia. Ini salah satunya misi dari Rasulullah, yaitu menyempurnakan akhlak manusia. Sesungguhnya aku diutus ke dunia menyempurnakan kemuliaan, kesalehan akhlak manusia. Jadi Bapak Ibu, mungkin secara rinci, secara detail, barangkali mungkin di antara ustadz-ustadz yang lain bagaimana mengajarinya, aplikasinya, barangkali mungkin kita bahas di pembahasan di lain. Ini mungkin di belakang ada Bu Hertin, mungkin tinjauan secara psikologi bagaimana ya anak-anak sekarang kok pola tingkahnya seperti itu. Kemudian bagaimana caranya untuk anak mendekati anak supaya anaknya baik, barangkali itu tinjauan secara psikologis lebih sangat perlu. Ini Bapak Ibu tentang akhlak manusia. Ini jadi tugas Rasulullah itu adalah memperbaiki akhlak manusia. Urgensi akhlak di dalam ajaran Islam, yaitu akhlak dalam ajaran Islam memiliki posisi yang sangat penting. Ini dibuktikan hadis tadi yang sampaikan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah itu dalam rangka menyempurnakan akhlak dari manusia. Ini Bapak Ibu. Kemudian Rasulullah SAW itu adalah contoh yang terbaik di dalam kehidupan ini untuk berperilaku berakhlakul karimah. Contohnya adalah Rasulullah. Di dalam kehidupan sehari-hari barangkali mungkin anak mencontoh orang tuanya, mencontoh gurunya. Tetapi bagi orang tua dan guru, maka dari itu orang tua harus memahami ajaran-ajaran Islam biar dicontoh oleh anak-anaknya dengan baik. Guru juga harus demikian, harus yang baik. Bapak Ibu, anak-anak kita seumuran anak prasekolah SD, anak prasekolah sebelum SD dan SD itu adalah merupakan mesin fotokopi yang sangat sempurna. Artinya apa mesin fotokopi itu? Jadi anak itu akan melihat siapa yang ada di sampingnya.
Kalau di rumah yang di sampingnya ya orang tuanya. Kalau di sekolah di sampingnya ya gurunya. Tentu ini yang membentuk perilaku daripada anak sesungguhnya. Ini Bapak Ibu mesti harus kita perhatikan. Jadi monggo Bapak Ibu, kita yang juga terlepas daripada kekurangan, tidak bisa terlepas dari kekurangan kita sebagai manusia. Mari kita bermohon, makanya doa yang kita mohonkan kepada Allah, ya Allah itu ya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu terlihat benar dan beri kemampuan kami untuk melaksanakannya. Tunjukkanlah yang salah itu terlihat salah dan beri kemampuan kami untuk menjauhi. Ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ini jam 5 manjing maghribnya kurang 4 menit barangkali. Saya cukupkan sampai di sini pembahasan saya. Mohon maaf pembahasan akhlaknya karena barangkali mungkin kompetensi saya yang kurang untuk membahas tentang akhlak. Sampai seperti ini barangkali mungkin saya cukupkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan khususnya memulai Ramadan ini kita bersemangat, kita bisa meraih apa-apa yang Allah sediakan di dalam bulan Ramadan ini, sehingga akhir daripada Ramadan ini Allah memberikan ampunan, memberikan maghfirah, menaikkan derajat kita menjadi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita awali dengan kita beristighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi umajiddah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Rahmati berkahi kami ya Allah. Masukkanlah kami di dalam Ramadan-Mu dengan membuka pintu-pintu rahmat-Mu untuk kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa kami ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu ya Allah tempat kami kembali. Olehnya itu ya Allah, bimbing kami, berikan kami petunjuk-Mu untuk kami kuat melaksanakan amalan Ramadan pada tahun ini. Kami bisa melaksanakan amalan-amalan Ramadan tahun ini yang Engkau sediakan ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, rahmati berkahi kami jamaah Masjid Muhajirin. Rahmati berkahi keluarga-keluarga kami ya Allah. Hanya kepadamu kami tempat kembali ya Allah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada. Dilanjutkan berdoa sendiri-sendiri sambil Mas Irfan menutup Bapak Ibu. Jangan buru-buru, masih ada 2 menit. Lanjutkan mohon kepada Allah. Monggo Mas Irfan ditutup. Baik, terima kasih kepada Pak Ustaz Edi Wiranto atas ilmu yang tadi berfungsi alam mulia bagi keluarga. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan masuk asal berikutnya yaitu adalah penutupan. Marilah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan doa Marathon Majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selalu bersyukur bahwa bila ada salah kata, bila disebut oleh daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum.
Allah